ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan. Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Kasus Pak Firly ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan ya Pak Jokowi. Karena tone of the top-nya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun untuk pemberantasan korupsi. Revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Hormati semua proses hukum. Ya. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kembali menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain di Polri, Firly juga tengah menjalani pemeriksaan di Dewan Pengawas KPK dan menjadikan Firly sebagai Ketua KPK yang diperiksa Dewan Pengawas beberapa kali. Penetapan Firly sebagai tersangka menambah buruk citra KPK dan makin terpuruknya proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Apalagi di tengah kasus ini muncul pengakuan dari mantan Ketua KPK Agus Raharjo soal intervensi Presiden Jokowi terkait penanganan kasus korupsi IKTP. Pernyataan Agus memang sudah dibantah Jokowi, namun pemberantasan korupsi saat ini memang dinilai lunglai. Hal ini dikuatkan dengan skor indeks persepsi korupsi Indonesia melorot tajam. Benarkah demikian? Inilah Satu Meja Forum Kotak Pandora kasus Firly Bahuri. Pertama dalam sejarah, sekaligus menjadi nokta merah lembaga anti rasuah KPK saat Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Polda Metro Jaya. Jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk diintervensi, tidak berani untuk melawan tekanan. Saya kira semua orang akan mengalami rasa tekanan, intervensi dan lain. Tinggal kita memilih apakah kita berani untuk melawan tekanan itu atau tidak. Rekan-rekan pasti melihat kenapa akhir-akhir ini terjadi, mungkin juga terjadi ada tekanan atau yang lain-lain. Selain menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri juga menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan menerima suap dan gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hanya saja, Firly belum ditahan meski sudah diperiksa lebih dari sekali. Ya, ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif. Demikian juga Presiden Joko Widodo yang mengaku tidak mengintervensi kasus hukum yang sedang menjerat Firly. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Ya. Korupsi seakan menjadi momok di negeri ini yang sulit diberantas meski KPK telah berdiri sejak 2 dekade lalu. Kasus Firly Bahuri dan ternodanya KPK disebut berawal dari kesalahan pucuk pimpinan negeri ini. Sebetulnya kasus Pak Firly ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan ya Pak Jokowi. Anda ingat revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Selain itu, hingga awal 2023, data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tercatat melorot tajam dan menjadikan Indonesia berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan jauh di bawah negara-negara di Asia Tenggara. Jauh gitu dari 38 ke 34 gitu. Jadi ini sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana situasi pemberantasan korupsi di Indonesia gitu ya.
Kotak Pandora kasus Firly Bahuri adalah tema satu meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Mas Rumadi Ahmad, tenaga ahli utama KSP. Malam, Mas Rumadi. Kemudian ada Mbak Yenti Garnasih, Ketua Pansel Pimpinan KPK 2019-2023. Di sebelah kiri saya ada anggota Komisi 3 DPR, Johan Budi. Malam, selamat Johan. Dan di ujung sebelah kiri ada Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Kami juga telah mengundang Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, tetapi Mas Nurul berhalangan hadir di malam hari ini. Sebelum saya melanjutkan dialog, kita juga pantau terlebih dahulu di Bareskrim Polri. Ada reporter Kompas TV Francisco Donasiano yang tadi pagi Firly Bahuri diperiksa sejak jam 9. Bisa diupdate perkembangan dari Bareskrim Polri, Sisko? Ya, kalau update terkininya Budiman dan juga saudara, untuk pemeriksaan Firly Bahuri ini sudah dipastikan selesai. Ini informasinya kami dapatkan atau kami lihat langsung. Tadi masuk lewat pintu yang berada di belakang kami melalui gedung Awaludin Jamin, seperti itu pada pukul 9:13 waktu Indonesia Barat. Namun keluar, ini tidak terinformasi ataupun juga cukup terpantau oleh awak media, keluar melalui Sekretariat Umum yang ada di Bareskrim Polri. Tentunya pemeriksaan ini sedikit lebih lama, 1 jam seperti itu dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 1 Desember lalu, Budiman dan juga saudara. Nah, kalau kita pantau ataupun juga kami lihat tadi ketika masuk ataupun juga tadi keluar, Firly Bahuri sendiri, Ketua KPK nonaktif ini enggan untuk berbicara atau irit bicara seperti itu tentang kasus ataupun juga yang akan diperiksa pada hari ini. Kalau kita melihat atau berkaca pada pemeriksaan pertama sebagai tersangka, ini dicecar dengan 40 pertanyaan dan selama 10 jam seperti itu. Dan untuk hari ini durasi. Oke, terputus. Ini juga cukup menarik juga. Kenapa kemudian Mas Budiman, selamat malam. Ya, silakan, Sisko. Ya, kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, memang ini kami masih perlu konfirmasi juga dari pihak penyidik kenapa hingga saat ini dengan begini ketika keluar tidak memakai baju tahanan, tentunya masih belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Namun keterangan resminya dari pihak kepolisian apakah akan ditahan ataupun juga nantinya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan lagi untuk sebagai dalam kapasitas sebagai tersangka, ini yang masih kami gali informasinya, karena pemeriksaan untuk Firly Bahuri sendiri ini juga baru selesai setidaknya kalau kami pantau keluar dari Sekretariat Umum tadi setidaknya 30 menit yang lalu, Budiman dan juga saudara. Sehingga memang kami pantau apa kemudian materi penyidikan pada hari ini apakah berbeda dengan sebelumnya. Tapi ketika kami melihat ataupun juga mencoba menganalisa dari kronologi kemudian yang dilakukan oleh penyidik dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, ada di Bekasi, kemudian ada juga lokasi lainnya seperti itu, yang terakhir adalah di Dharma Wangsa. Ini juga cukup menarik. Apakah ini akan mencari alat bukti untuk dikonfrontir ulang terhadap Firly Bahuri ataupun juga seperti apa? Inilah yang masih kami pastikan terlebih dahulu ataupun juga kami gali informasinya. Yang jelas pada malam hari ini ketika kondisinya keluar seperti itu, ini tidak dilakukan penahanan pada malam hari ini. Budiman. Oke, baik, Francisco Donasiano dari Bareskrim Polri. Abraham Samad, pimpinan KPK 2011-2015, sudah 2 kali diperiksa di Bareskrim, tetapi belum juga ada kejelasan soal soal bagaimana kelanjutan dari kasus Firly Bahuri. Apa yang Anda lihat dari kasus itu? Sepertinya ada tarik-menarik ya. Tarik-menarik? Ya, karena kalau saya lihat masalah alat bukti pasti sudah cukup. Karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau di dalam KUHP, kalau sudah 2 alat bukti, orang itu sudah bisa ditetapkan tersangka. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita menghargai namanya equality before the law, maka Firly bukan sekedar ditahan, tapi dijemput di rumahnya, ditangkap. Baru itu terjadi yang namanya equality before the law. Kenapa saya katakan equality dengan siapa? Sama Pak Sahrul. Kenapa saya katakan equality before the law Pak Sahrul? Kasus Sahrul itu sama Firly punya hubungan. Beda misalnya kalau Pak Sahrul kasusnya tersendiri, Firly tersendiri. Tapi lihat perlakuan hukum terhadap Sahrul itu kan beda. Sahrul ketika itu dipanggil bahwa besok akan diperiksa jam 10 pagi, malamnya sudah dijemput, ditangkap. Dan itu memang dibolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, memang dibolehkan. Oleh karena itu menurut saya seharusnya polisi juga melakukan itu. Harus menangkap Firly, membawa ke penyidik, kemudian setelah diperiksa ditahan. Harusnya dia lakukan begitu. Anda bilang tarik-menarik. Apa sebenarnya yang tarik-menarik itu? Saya lihat mungkin ada sesuatu ya yang kita sulit pahami. Saya juga masih menganalisa apa sih sebenarnya yang terjadi ini ya. Sehingga kayaknya agak berat banget ini polisi untuk melakukan penahanan terhadap Firly ya. Padahal kalau kita lihat sudah beberapa tempat dilakukan penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya.
Atau mungkin saja kalau kita berpikiran positif, Mas Budiman, jangan-jangan misalnya penyidik ini kan ada waktu ya, 120 hari. Saya khawatir dia memprediksi bahwa dia belum bisa menyelesaikan pemberkasan ya. Pemberkasan dalam tempo 120 hari. Karena kalau seseorang sudah ditahan dan kita tidak bisa menyelesaikan pemberkasannya dalam tempo 120 hari, kemudian kita limpahkan ke penuntut umum, maka orang itu bisa lepas demi hukum kembali. Baik. Mungkin itu kalau kita pikiran positifnya. Baik, Johan Budi, jadi di Komisi 3 dan juga pernah berada di dalam KPK. Apa yang Anda baca ya soal Firly 2 kali di Barreskrim tapi kemudian juga pulang? Ini betul ada tarik menarik Anda sesuai dengan analisa Abraham Samad? Ini menyidik di KPK itu agak berbeda dengan menyidik di kepolisian. Apalagi ketika KPK mereview pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum Undang-Undang 19 2019 yang baru ya. Jadi di KPK dulu nggak bisa SP3 sehingga ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, ini Pak Abraham kan mantan ketua juga waktu itu. Maka begitu diumumkan kalau di KPK biasanya ditahan langsung. Kalau di kepolisian karena dia bisa SP3, kadang-kadang di proses penyidikan itu bisa juga dia tidak ditahan gitu. Kan punya alasan penyidik subjektif dari penyidik ya. Kan ada 3 yang melarikan diri, kemudian menghilangkan barang bukti, kemudian juga mengulangi perbuatan yang sama, kira-kira begitu ya. Memang tadi Kapolri saya dengar sesuai itu tadi subjektivitas penyidik ya. Tapi dalam kasus ini saya melihat KPK sedang menyidik kasus SJL. Ya, kemudian Polda Metro itu mendapat laporan bahwa ada dugaan KPK memeras, kemudian dia memproses hukum itulah. Saya melihat dua-dua ini punya dasar alasan yang kuat. Polda Metro karena ada laporan. KPK karena memang punya bukti, gitu. Sehingga proses ini dilakukan oleh kedua institusi ini. Yang memang di luar itu kemudian bisa dipersepsikan macam-macam ya. Tapi kalau saya melihat sebagai orang yang pernah di KPK. Ketika KPK, saya nggak tahu ya, sekarang KPK agak berubah saya lihat. Kalau KPK sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu buktinya memang lebih dari 2 biasanya. Tidak cukup 2 dia, kalau lebih dari 2 itu sehingga kuat betul ini. Nah di Polda, di kepolisian itu tadi saya nggak tahu apakah ada bukti yang masih perlu dikumpulkan untuk atau ada hal lain, saya tidak tahu. Tapi 2 institusi ini saya kira punya alasan yang kuat ya. Punya alasan yang sama kuat. Baik, Mbak Yenti, Firly adalah salah satu pimpinan yang kemudian pernah Ibu seleksi ya sebagai ketua pansel seleksi. Apakah kemudian pansel ini kecolongan ketika Firly kemudian diduga memeras, atau memang sistem berubah atau orang kemudian berubah? Ya, gini Mas, saya kira pansel nggak kecolongan ya. Nggak kecolongan, Tidak, karena gini, kita itu kan tahapnya lama ya, 8 bulan dan bertahap itu. Bertahap sehingga dari awal, dari kita bahkan jemput bola ya untuk siapa yang mendaftarkan, termasuk Pak Firly, dan dari penegak hukum itu harus ada izin dari atasannya. Artinya Pak Firly pun masuk ke sini dan 11 polisi yang lain itu sudah izin Pak Kapolri waktu itu Pak Tito. Artinya apa? Personilnya udah disaring di sana kan? Saring internal. Betul. Kan kita juga penyaringan ini kan. Dan kemudian kita ada policy brief dan penyaringan administrasi. Kemudian kita ada beberapa vendor juga kan untuk testing psikologi, manajerial, sosial, kultural juga, dan kemudian kapasitinya dan sebagainya itu sudah bertahap. Sehingga kalau sekarang ditanyakan, kok sekarang berubah? Ya memang saya melihat bahkan pada waktu Pak Agus Raharjo pun saya juga panselnya. Ya memang kita tidak bisa menjamin bahwa pada waktu itu, terutama berkaitan dengan integriti misalnya, itu waktu itu pada saat itu sampai saat kita
kita serahkan kepada presiden kemudian kepada DPR, ya memang nilainya tuh masuk ke 20 ya, kemudian kita serahkan 10. Nggak ada masalah, tiap tahap itu nggak ada masalah. Dan masih ada waktu itu masih ada 3 atau 4 polisi, sehingga tinggal 1 polisi kan. Itu semua saya kira seperti yang sudah disampaikan, nilainya memang masuk terus di antara sampai pada akhirnya 20 dan kemudian kita wawancara. Nggak ada. Dan berkaitan dengan ini tadi ya, kan saya juga bingung juga ya. Katanya Pak Firly itu disangkakan memeras. Saya agak bingung juga, orang memeras kok mentersangkakan gitu ya. Kayak nggak match gitu, saya sebagai akademisi. Gimana nggak memeras? Gini kan, nggak match? Kan Pak Firly disangka memeras SYL. Ya. Kalau orang memeras itu biasanya yang mentersangkakan itu justru yang diperas. Jadi masa SYL diperas oleh Pak Firly, kemudian Pak Firly malah mentersangkakan SYL. Ini kan perlu juga logikanya di mana ya? Ini yang mana? Makanya pindah lagi ke gratifikasi, pindah lagi ke gratifikasi, kemudian pemerasan dan sebagainya. Yang Ibu baca apa? Ya mungkin seperti tadi Pak sampaikan. Bukan. Johan. Pak Johan sampaikan bahwa mungkin ya karena 2 alat bukti yang cukup itu, alat bukti yang cukup adalah 2. Kalau di kepolisian mungkin ya hati-hati, jangan-jangan memang sedang mencari kekuatan buktinya itu lagi. Karena kan saya juga loh kok pindah ya, bisa habis memeras ya. Pemerasan itu kan bisa yang memeras, bisa yang diperas. Habis memeras pindah jadi gratifikasi gitu ya. Dan saya nggak membela siapa-siapa ya, tapi melihat itunya secara akademis, kok orang memeras kok mentersangkakan. Logikanya kalau dia sudah memeras seseorang, ya udah terima, misalnya, ya nggak mungkin ditersangkakan, itu bahaya sekali. Tapi kita juga tidak tahu ya. Ada sesuatu yang di luar itu gitu, invisible hand gitu? Maksudnya? Iya, ada kekuatan lain yang kemudian dituduh memeras dan kemudian atau dituduh mentersangkakan, atau saling mendahului aja sebetulnya. Iya, kalau memeras saya juga Pak Abraham Samad ya, memang kayaknya tidak equal ya, karena tentang Pak Mentan itu udah agak lama itu kan dugaan-dugaannya. Jadi KPK lebih firm menurut saya. Ini masalahnya adalah karena orang pidana itu, masalah pidana betul-betul berkaitan dengan unsur yang bisa dipenuhi dengan alat bukti yang ada, bukti yang sudah terkumpul. Ini berkaitan dengan, kalau saya sih melihatnya hanya ya mungkin belum terlalu kuat, dan itu nanti khawatir ya kalau misalnya kemudian ditahan, buktinya belum cukup juga akan berbahaya. Berbahaya. Baik, Mas Rumadi, saya ingin tanya dalam perspektif istana ya. Ini kan ketua KPK kemudian dituduh memeras atau menerima gratifikasi atau dituduh juga melakukan korupsi. Itu perspektif istana seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam.
live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai... Sebetulnya kasus Pak Firly ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan, ya Pak Jokowi. Karena tone of the top-nya kelihatannya di periode kedua Pak Jokowi itu sangat menurun untuk pemberantasan korupsi. Anda ingat revisi Undang-Undang KPK dilakukan. Padahal yang lebih penting itu bukan itu kalau kita mau memberantas korupsi. Saya kira setiap pimpinan pasti akan menghadapi segala tantangan, hambatan, bahkan juga bisa jadi intervensi maupun tekanan. Karenanya jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk diintervensi, tidak berani untuk melawan tekanan, karena sesungguhnya keselamatan kita semua memang ada di pundak pimpinan KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Saya kira semua orang akan mengalami rasa tekanan, intervensi dan lain. Tinggal kita memilih apakah kita berani untuk melawan tekanan itu atau tidak. Rekan-rekan pasti melihat kenapa akhir-akhir ini terjadi. Mungkin juga terjadi ada tekanan atau yang lain-lain. Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Rumadi Ahmad, Istana melihatnya gimana ya? Ketua KPK yang seharusnya memberantas korupsi tapi terjerat dalam sangkaan apakah itu pemerasan, apakah itu gratifikasi, apakah itu penyuapan. Apa analisis dari KSP itu sendiri? Ya, terus terang ini memang situasi yang cukup berat, Mas Budiman. Dalam situasi seperti sekarang ini di mana
pemerintah sedang giat-giatnya untuk melakukan pencegahan dan penindakan korupsi, tetapi ada situasi seperti ini. Bahkan sebenarnya kan kita berharap bahwa KPK itu memang menjadi ujung tombak baik pencegahan maupun penindakan korupsi. Tapi begitu ada kasus ini memang menjadi pukulan yang sangat berat bagi kami. Tapi di sisi yang lain ini juga bisa kita jadikan sebagai hal yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, termasuk pimpinan KPK sekalipun, ini memang harus dilakukan tindakan hukum. Dan saya kira apa yang kita saksikan sekarang ini dengan Pak Firly dijadikan sebagai tersangka dan kita mengetahui, kita bisa memantau prosesnya seperti apa, ini menunjukkan bahwa memang pemberantasan korupsi termasuk penindakan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Jadi ini memang bisa kita lihat dari dua sisi. Di satu sisi memang sebuah pukulan, tetapi di sisi yang lain kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa aparat penegak hukum siapapun itu termasuk pimpinan KPK kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, memang harus dilakukan tindakan gitu. Tapi kalau tadi menanggapi Pak Agus Raharjo mengatakan pelemahan KPK ini sistematis dengan revisi undang-undang, KSP meresponnya gimana? Ya, saya tidak mau masuk terlalu jauh ya ke isu itu karena bagaimanapun ini situasinya sudah terjadi, misalnya termasuk revisi undang-undang KPK, ini prosesnya bukan semata-mata di pemerintah tetapi ini di DPR. Jadi ini bukan semata-mata persoalan eksekutif, tapi revisi undang-undang KPK adalah langkah yang diambil baik eksekutif maupun legislatif. Baik, Abraham Samad, tadi Pak Firly mengatakan bahwa siapapun akan diintervensi, siapapun akan ditekan. Anda pernah diintervensi atau ditekan atau diteror? Kalau intervensi dari penguasa nggak pernah. Tapi kalau teror itu kan sampai akhir kita selesai menjabat itu masih diteror. 2016 saya udah selesai masih diteror kan. Tapi kalau intervensi saya nggak pernah alami. Saya nggak tahu kalau penyidik ya, tapi kelihatannya juga enggak, karena kan biasanya kalau mereka diintervensi pasti memberitahu kepada pimpinannya. Yang banyak di zaman saya itu diteror. Bahkan pernah sebelum saya masuk, 1 minggu sebelum saya masuk, ada penyidik yang ditabrak patah kakinya tuh. Ketika dia balik ke rumahnya kan. Jadi kejadian teror seperti novel itu banyak dialami penyidik-penyidik KPK. Dan menurut saya itu yang paling banyak terjadi daripada intervensi. Oleh karena itu menarik sebenarnya apa yang disampaikan Pak Agus kalau menurut saya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Agus bagus kita tanyakan Ibu Yenti. Apakah ketika memilih pimpinan KPK, pansel itu dapat intervensi? Kenapa saya katakan ini perlu? Karena menurut saya kalau tadi Ibu Yenti menyatakan bahwa skor mereka itu terpenuhi secara intelektual, yes. Tapi kan penilaian bukan di situ. Pertama, KPK sudah memberikan satu dokumen kepada pansel dan kepada DPR tentang pelanggaran etik yang dilakukan Firly ketika dia menjabat jadi deputi. Jadi itu firm. Sehingga sebenarnya kalau bukti itu ada, beda kalau misalnya sekedar ucapan tidak ada bukti, itu fitnah. Tapi ini semua dilengkapi dengan bukti tapi toh masih didoloskan. Oleh karena itu perlu kita tanya. Mbak Yanti silakan. Apakah memang yang diintervensi panselnya sebetulnya? Tidak, pansel nggak diintervensi. Pansel itu kan kepanjang tanganan presiden. Kita setiap tahapan itu diketahui oleh presiden melalui Mensesnek, itu udah pasti kan. Karena kita memang kalaupun ya kita misalnya dapat 20, presiden nggak setuju juga boleh kok itu kan misalnya gitu. Jadi di situ clear ya bahwa itu kita hanya kepanjang tanganan presiden dan itu adalah suatu instrumen untuk menjaring dari yang pertama dulu 600, yang belakangan 360. Itu ya, dari itu kemudian kita harus mencapai angka 10 orang. Nah, di situ nggak ada intervensi sama sekali. Kalau dokumen yang katakan pelanggarannya Firly? Jadi waktu itu kan kita minta data dari semua penegak hukum yang kita datang itu, kita minta data semua. Itu tidak diberikan pada waktu itu. Tidak diberikan? Tidak waktu itu. Diberikannya pada waktu sudah selesai, kemudian terlambat?
Iya, kita minta, kita dapat sendiri juga. Masukan-masukan kan tidak hanya dari KPK, bahkan ada yang kita bisa bikin open gitu ya, siapapun boleh menyampaikan. Dan kita sudah klarifikasi pada waktu itu tentang masalah etis itu. Kemudian setelah selesai siapa yang mau ngasih masukan lagi, sudah selesai. Begitu sudah selesai, kemudian Pak dari KPK minta memberikan surat rahasia, kalau nggak salah gitu, masukan rahasia, tapi sudah diserahkan oleh wartawan. Loh, rahasia kok di wartawan kan? Tapi kita udah selesai pada waktu prosedur itu. juga. Ya iyalah kan, kalau nyakisnya. Dan lagi waktu itu Pak Agus Raharjo minta kita yang datang, padahal yang lain itu kan datang ke sini gitu ya. Nah itu juga, dan sudah waktunya selesai, dan sebelumnya nggak ada lagi gitu. Jadi kita kan nggak mungkin juga diintervensi terus harus mundur gara-gara itu. Nah kemudian kita jalan, saya kira sampai selesai kita tuh kan bersembilan juga. Itu dari kalangan yang berbeda, pemikirannya berbeda, pandangannya juga berbeda, dan ada juga dari masyarakat sipilnya juga kan, di sana ada 3 orang itu di sana. Jadi saya kira tidak diintervensi. Iya, tidak. Baik, Johan Budi. Jadi kalau respon sekarang rame kan bahwa KPK itu rentan intervensi. Ya, kalau tadi Mas Agus Raharjo kan mengatakan ya Pak Jokowi kadang-kadang juga mengintervensi. Selama masa Anda menjadi pimpinan KPK pernah juga terjadi intervensi dari kekuasaan? Saya menggantikan Pak Abraham sama Pak Bambang. Waktu itu karena tersangka, kemudian saya ditunjuk sebagai PLT. Bulan Februari kalau nggak salah. Nah dalam masa-masa itu kondisi KPK benar-benar terpuruk. Budiman bisa review ke belakang, apa dulu yang disebut dengan cicak versus buaya. Lumpuh KPK waktu itu. 2 pimpinan ketua KPK sama wakilnya menjadi tersangka. Organisasi stagnan, tidak jalan karena pimpinan kami jadi tersangka. Kemudian ada 3 ya waktu itu ya Pak Abraham ya. Kemudian saya menjadi PLT. Nah ketika saya menjadi PLT, saya beberapa hal saya benahi waktu itu bersama-sama dengan pimpinan yang lain ya, termasuk bagaimana mekanisme expose, bagaimana kemudian kalau kita menyadap orang ya, itu waktu saya jadi PLT pimpinan KPK itu kita batasi 3 bulan. Dulu sebelumnya kan memang tidak ada. Ya. Tapi semasa ada memang nggak ada intervensi sama sekali. Nggak ada. Kita nggak sempat memikirkan dan apa yang perlu diintervensi. Situasinya juga agak kisruh ya. Situasi nggak ini gitu loh. Nah kalau zaman Pak Abraham sebelum saya gantikan mungkin bisa ditanya ada intervensi atau tidak ya. Jadi ketiga itu memang benar-benar bagaimana memulihkan lembaga KPK agar bisa jalan normal saja. Belum ini ya, belum banyak sekali waktu itu persoalan yang hanya bedanya pada waktu itu adalah dukungan publiknya masih begitu besar ya. Ya waktu itu agak berbeda dengan sekarang. Dulu kita itu dibentengi oleh publik. Berapa kali KPK mengalami itu ya, yang disebut dengan cicak versus buaya itu. Bahkan dulu kalau masih ingat Budiman ketika itu untuk membangun gedung KPK DPR nggak setuju waktu itu. Itu dukungan publik luar biasa. Tapi sekarang kenapa disyukurin ya kelihatannya? Itu nggak tahu saya. saya nggak percaya ya. Ini di luar pertanyaanmu tadi. Apakah revisi undang-undang KPK itu membuat KPK menjadi terpuruk seperti ini? Tidak. Kalau secara lembaga dia lemah, kewenangan lembaganya. Kenapa lemah? Lembaga ya, bukan orang per orang. KPK terpuruk tidak didukung atau didukung oleh publik itu karena kelakuan orang KPK. Kalau secara lembaga memang benar ya. Undang-Undang 19 2019 saya Bu Yanti waktu itu lolos di Bu Yanti. Saya tidak dilolosin di Komisi 3 karena saya tidak mau revisi Undang-Undang KPK. Karena saya menganggap draft waktu itu ya bahwa 2019 yang akhirnya diterbitkan oleh Presiden dan juga DPR itu memang memangkas beberapa kewenangan KPK lembaga ya. Nah kalau nanya apakah gara-gara revisi tadi yang disampaikan Pak Agus. Apa gara-gara revisi kemudian KPK terpuruk?
Ya bukan, KPK ambruk karena kelakuan dari orang-orang itu. Gitu. Baik, kalau Abraham melihatnya gimana? Kalau Johan mengatakan itu bukan karena soal revisinya, tapi kelakuan dari orang-orangnya. Apakah betul ada upaya-upaya sistematis melemahkan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK? Tapi jawaban Abraham setelah jeda berikut ini. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi.
penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Oleh karena itu kita bilang kalau mau berantas korupsi atau mau ini jangan hanya karena momen politik. Tidak momen politik juga berantas sampai di bawah. Supaya kota masyarakat tahu bahwa betul-betul ini pemerintahan punya kinerja. Untuk masalah pemberantasan korupsi masih kurang juga. Karena buktinya aja seperti yang saat ini aja. Kepalanya daripada KPK sendiri malah bisa berbuat korupsi dia. Apalagi yang di bawahannya. Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah bagus, cuman ada kasus-kasus korupsi di Indonesia pelakunya yang sudah tertangkap, tapi banyak lagi masih ada lagi yang pelakunya masih masih bebas. Kasus pemberantasan korupsi yang sudah ditangani oleh KPK merasa sudah cukup bagus sejauh ini ya, di mana ada beberapa kasus yang menjerat beberapa pejabat juga yang sudah diungkap KPK. Saya pun nggak mau tahu masalah itu sebenarnya, kan kita ini kan orang jualan kue kayak gini kan maunya kita dapat untung bersih sedikit, bisa bawa pulang untuk anak, halal kan. Tapi ya terserah lah kalau kayak itu kejadiannya, ya negara ini ya seperti ini terus-terusan nasib kita. Ya itulah suara warga soal pemberantasan korupsi. Ada yang nggak mikir, yang penting jualannya laku keras dan laris lah kira-kira gitu. Abraham Samad, saya ingin tanya ya,
Kalau kembali ke dalam kasus Firly dan juga pernyataan terbuka dari Agus Raharjo, apakah memang situasi ini agak tersendat karena memang ada tarik menarik atau saling kunci di antara aparat-aparat penegak hukum dalam konteks Firly Bahuri ini? Pertama, kalau kita mau lihat ya, kalau kita flashback ke belakang, inilah era paling bobrok pimpinan KPK. Kenapa saya katakan paling bobrok? Kita bisa lihat ada Lili, fakta bukan fitnah. Lili itu melanggar etik sekaligus melanggar pidana. Kenapa saya katakan melanggar pidana? Karena menerima gratifikasi, fasilitas menonton balap di Mandalika, tapi nggak diberikan sanksi hukuman. Kemudian yang kita lihat sekarang Firly. Dan yang ketiga, kemarin pegawai KPK itu terlibat di dalam pemerasan di rutan KPK sendiri dan sekaligus pelecehan seksual. Gambaran ini mempertegas, memperjelas kepada kita semua bahwa inilah era paling bobrok. Nggak bisa dibantah. Oleh karena itu, kalau dia bobrok, siapa yang harus bertanggung jawab? Kan gitu pertanyaannya. Pimpinan, karena setiap kelembagaan atau organisasi ada keteladanan. Jadi pimpinan kalau mana? Pimpinan, para komisioner. Komisioner KPK. Kalau komisionernya rampok semua, anak buah di bawah itu juga bisa jadi rampok. Tapi kalau komisionernya itu bagus, yang di bawah nggak bisa macam-macam. Jadi menurut saya, kalau orang bilang apa yang terjadi, kalau kita lihat lebih luas lagi, maka ada dua. Pertama, kalau kita lihat kenapa lembaga KPK sekarang terpuruk, kelakuan para komisioner. Kemudian yang kedua diperburuk dengan revisi undang-undang KPK kemarin. Baik, Mbak Yenti, kembali lagi kritik terhadap perilaku pimpinan KPK yang Abraham cukup keras ya. Ini kan yang bertanggung jawab pimpinan, dan pimpinan kemudian juga hasil diantaranya ya hasil seleksi dari panitia seleksi yang merupakan kepanjangan tangan dari presiden. Ya, jadi gini ya. Jadi memang pada akhirnya kan pansel mendapatkan angka 20 ya, 20 pada waktu itu memang kondisinya memang beda ya pada waktu itu karena waktu kita menyerahkan juga ke 20 ke 10 itu juga di istana juga sedang ada demo dari Papua dan sebagainya. Sangat luar biasa ya keadaannya. Dulu KPK dulu pansel itu menyerahkan mendiskusikan 20 nama ya, ke istana. Iya, yang dihadiri oleh Mensesnek dan Presiden. Dan kami bersembilan. Dari 20 nama itu kemudian dipilih 10? Dipilih 10. Yang milih pansel atau Presiden? Ya, kita udah diskusi, pada akhirnya kita menyatakan 10. Tapi sebetulnya ya, seandainya dari 10 itu ada Presiden yang tidak suka, itu sebenarnya boleh saja. Bahkan waktu yang pertama dulu, yang zaman Pak Agus Raharjo, itu DPR pernah menyampaikan gini, nanti kalau 10 orang dari pansel yang ibu-ibu arisan ini kita tidak suka, kita kembalikan semua. Artinya apa? Pansel itu hanya menyediakan 10 kan. Setelah itu Presiden mau nolak boleh, DPR menolak boleh. Itu yang mengaturannya seperti itu. Bahkan kita dibilang ibu-ibu arisan. Kalau nggak ada yang bagus kita akan kembalikan. Jadi ketika 20 itu disampaikan kepada Presiden, itu sebenarnya kan ada beberapa nama polisi ya? Ada Firly Bahuri, ada Antam November, ada seorang Polwan gitu. Itu gimana proses mengerucut pada Firly yang penolakan publiknya cukup keras? Iya, jadi kan kita di pansel sendiri kan bersembilan ya, bersembilan itu juga kita, kalau saya membayangkannya gini, kalau nilai sampai pada akhir ya Pak Abraham itu Pak Firly masuk, termasuk integritas itu kan kita ada tes psikologi, terus ada tes kesehatan jiwa oleh RSPAD. Nah di tes itu masih bagus. Ketika kita menanyakan kalau ada tes kesehatan jiwa yang seperti ini, misalnya ini apa kemungkinannya, kalau yang buruk apa udah dibahas semuanya. Artinya pansel juga nggak mungkin asal-asalan gitu ya. Kalau itu nggak boleh ya nggak boleh, pasti kita nggak berani. Kan di sana waktu yang 10 tahun yang lalu malah ada yang kemungkinan ada potensi bunuh diri tinggi, ada yang tidak tahan tekanan, ada yang begini-begini, kan kita diterangkan oleh dokter ahli kesehatan jiwanya juga ya, diterangkan pada kita. Jadi kita nggak main-main lah tentang itu. Dari hasil itu semua firm gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Dan kemudian setelah itu dengan ramenya seperti ini dan pansel 10 tahun yang lalu saya juga ikut, saya tanya kan, akhirnya kan selalu diributkan kan. Kemudian saya tanya kepada dokter ahli kesehatan jiwa itu bahwa apa yang dihasilkan pada waktu itu tuh per dikit gitu ya, per periodik lah, itu tidak mungkin, itu tidak menjamin 4 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu mesti seperti itu. Artinya ada berubah. Pengaruh-pengaruh mesti gini, ada. Mbak Yanti, ini kan
dulu pertimbangan di istana sampai kemudian meloloskan Firly sebagai dari 20 menjadi 10, sementara penolakan publiknya begitu besar, itu sebetulnya apa sih? Kalau boleh tahu gitu? Ya, kalau di Pansel sendiri pada waktu itu kan memang kita kan itu gaduh sekali ya. Gaduh itu juga Pansel bukannya tenang-tenang saja. Saya sendiri ini gimana ya, kok gaduh sekali, polisi awalnya banyak sekali kita mulai potong-potong. Yang kita potong tuh polisi itu bukan nggak bagus loh sebetulnya. Tapi memang penolakan masyarakat atas banyaknya polisi itu nggak mau. Nggak mau. Tapi kenapa kemudian dipilih? Kalau saya sebagai akademisi waktu itu, kalau memungkinkan memang harus ada jaksa dan polisi ya. Pandangan saya, karena apa, itu lembaga itu adalah lembaga untuk penuntutan dan penyidikan. Dan seperti Pak Abraham Samad sampaikan, bahwa kalau sampai komisionernya tidak menguasai betul masalah penetapan tersangka dan sebagainya, itu bahaya juga. Kan di bawah juga bukan berarti nggak main-main kan, bisa saja Gini, main. Bu, itu kan sebenarnya kalau yang sejauh yang saya lihat, itu selain Pak Firly kan ada Pak Antam November. Nah, yang kemudian yang diajukan kemudian Firly itu sebenarnya pilihan Pansel, pilihan presiden, atau pilihan siapa? Ya pada akhirnya kita menentukan 10, ada Pak Firly di situ, karena tidak mungkin polisi ada 2 atau 3 gitu kan, semakin ribut nanti kan. Jadi ya dari 10 itulah. Ya jadi keadaannya seperti itu. Keadaan itu kita tidak berbicara berdua ya, kita berbicara bersembilan dan Pak Presiden dan Pak Mensesnek. Di antara itulah. Baik, Mas Rumadi. Jadi ketika sudah posisinya seperti sekarang, kira-kira apa ya yang mau dikerjakan oleh pihak istana ketika posisi KPK sebagai anak kandung reformasi kemudian menjadi, menurut Abraham Samad, bobrok gitu kan, berada di titik nadir. Apa evaluasi dari istana? Ya, sekarang sudah ada PLT. Pak Nawawi. Saya kira ini tugas berat Pak Nawawi untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Bebannya Nawawi? Salah satu yang paling punya. Istana akan melakukan apa? Ya, kita akan melakukan monitoring terus-menerus terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Nawawi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK, karena memang ini situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi ini di satu hal. Tapi jangan lupa bahwa KPK itu bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi. Oh, masih ada yang lain. Kita masih ada lembaga yang lain, kejaksaan. Saya kira kejaksaan juga. Artinya apa? No worry lah, nggak usah worry lah. Bukan begitu, bukan no worry. Kita tetap bagaimanapun KPK adalah satu lembaga atau institusi yang memang diberikan mandat khusus untuk melakukan bukan hanya pencegahan, tapi juga melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan KL-KL untuk melakukan pencegahan korupsi. Jadi memang ini satu lembaga yang diberikan mandat, tetapi kita nggak bisa menafikan bahwa situasinya sekarang sangat berat. Sangat berat? Sangat berat. Saya katakan sangat berat karena... sangat berat itu sama dengan genting ya? Kepercayaan publik terutama, Mas. Saya kira ini situasi yang memang harus kita hadapi, dan dengan ditunjuknya Pak Nawawi sebagai PLT, ini Pak Nawawi punya tanggung jawab yang sangat berat untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa KPK memang lembaga yang bisa dipercaya. Dan waktunya tidak terlalu lama, kira-kira hanya 1 tahun, sehingga... Tahun karena diperpanjang MK ya? Iya, karena ada perpanjangan putusan MK itu, sehingga Pak Nawawi tidak punya waktu yang terlalu banyak. Tapi kita melihat langkah-langkah yang diambil oleh Pak Nawawi sekarang ini kita monitoring terus-menerus, apakah Pak Nawawi mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk mengembalikan recovery KPK atau tidak. Karena sekarang terus terang terjadi demoralisasi, saya kira. Dengan pimpinan KPK, ketua KPK menjadi tersangka, itu pasti akan pukulan yang sangat berat terhadap insan KPK, dan pukulan yang cukup berat terhadap pemberantasan korupsi. Baik, Johan Budi. Jadi dalam situasi yang cukup berat, pimpinan KPK-nya pun kemudian bermasalah. Saran Anda apa sih untuk kemudian apakah kemudian terpikir mengembalikan KPK seperti yang dulu gitu sebelum direvisi, atau seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. Tempo. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum.
Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan meninggalkan noktah merah dalam pemberantasan rasuah di Indonesia. Lalu masihkah publik percaya pada KPK? Benarkah pemberantasan korupsi sedang berada di titik terendah? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Rabu 6 Desember pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Pertama kali terjadi, Ketua KPK diduga terlibat korupsi. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Johan Budi, kepercayaan publiknya lagi turun, pimpinannya bermasalah. Apa saran Anda untuk mengembalikan KPK dan juga pemberantasan korupsi di negeri ini? Sebenarnya sebelum ada kasus Pak Firly, saya di Komisi 3 waktu itu sempat menghadap Pak Presiden waktu itu, karena saya lihat ini kok antara KPK, polisi dan jaksa sekarang tidak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Secara kewenangan ya. Ini kita bicara soal kewenangan ya. Lidik, sidik, tut ada juga di kejaksaan. Kemudian SP3, KPK juga sekarang bisa SP3.
ada satu pasal, lupa saya pasal berapa di Undang-Undang 2019 itu ada klausul yang menyebut bahwa ketika KPK melakukan penuntutan dia harus berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Sementara KPK itu tugasnya adalah melakukan supervisi terhadap kasus korupsi yang ditangani oleh siapa, yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi ini kan, itu sempat saya tanyakan juga waktu itu ke pimpinan KPK ya ketika rapat kerja, sehingga saya waktu itu punya ide untuk membuat merevisi undang-undang KPK yang sekarang, tapi KPK diperkuat gitu. Jadi ada kelebihan, KPK ini kan anak kandung reformasi ya, yang lahir dari reformasi ya. Yang dulu katanya KPK itu super body katanya, yang punya kewenangan lebih 30 2002 itu. Sekarang 2019 itu menjadikan KPK sama saja, bukan super body lagi, dan lagi sekarang dia sebagai klasternya eksekutif. Iya, ini juga banyak pengaruhnya ya kepada SOP. Saran Anda apa sekarang? Itu tadi membuat revisi undang-undang KPK yang kemudian memperkuat KPK yang diberi kewenangan harus. Sekarang kita mau ekstrem seperti apa gitu. KPK oke, kita serahkan semua kasus korupsi KPK yang ngusut. Tapi penuntutan di kejaksaan gitu, misalnya. Jadi mendesain ulang ya? Ya, mendesain ulang. Kemudian poinnya adalah KPK ini harus diperkuat lembaganya ini dibongkar lah. Dibongkar ulang. Kewenangannya itu dibongkar. Baik. Kemudian ya diberi penguatan. Abraham Samad, apa saran Anda untuk melakukan rebound terhadap pimpinan KPK sebetulnya? Sebenarnya sederhana ya menurut saya. Kita kembali aja, kalau kita tidak ingin membuat undang-undang yang lebih jelimet, kita kembali ke undang-undang lama. Substansinya dengan sama. cara? Kita susun kembali dan merubah undang-undang baru, revisi ya, tapi substansi di undang-undang lama itu sebenarnya sudah sangat memadai. Kan kalau kita lihat ya, kenapa sampai revisi undang-undang itu terjadi? Karena paling banyak dipermasalahkan mengenai penyadapan dulu. Orang DPR takut gitu ya. Padahal sebenarnya satu-satunya lembaga penegak hukum yang bisa dipercaya penyadapannya itu KPK, lawful interception. Jadi dia diaudit dan auditnya itu bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan menurut saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat filosofi pembentukan KPK ya, itu ada di dalam konsideran undang-undang yang lama, itu menjelaskan bahwa adanya ketidakmampuan lembaga penegak hukum, polisi dan jaksa untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka dibentuklah KPK. Jadi KPK ini dia men-trigger sebenarnya, bukan sama, dia men-trigger. Jadi dia trigger polisi dan kejaksaan agar bisa. Sekarang udah baik? Polisi dan jaksa? Belum juga. Jadi masih dibutuhkan KPK. Dan satu, tidak ada satupun di dalam klausul undang-undang yang menyatakan KPK ad hoc. Jadi ini orang banyak salah, orang pikir KPK itu ad hoc ketika polisi jaksa sudah bagus dia dibubar. Enggak, di negara-negara lain. Ini Pak Johan ini ikut dulu dengan saya, kita terima penghargaan di Filipina ya, Ramon Magsaysay. Pada saat itu KPK dia sangat diakui di Asia ya, sehingga kita dapat penghargaan Ramon Magsaysay sebagai lembaga yang dianggap independen. Dia terlepas dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mbak Yanti, kalau Mbak Yanti lihat apa saran Mbak Yanti untuk kembali KPK menemukan kembali kepada kitohnya lah sebagai lembaga super body yang bisa memberantas korupsi? Ya sekarang kalau undang-undang itu kan lama ya. Ya sekarang yang ada sekarang ini ya harus diperkuat. Saya lihat kemarin kan begitu Pak Firly jadi tersangka juga kemudian banyak tersangka-tersangka yang baru ya. Karena ternyata beberapa itu sudah diselidik sejak 2020. Nah ini kenapa tertahan waktu itu kan harus dievaluasi. Ada apa sih sebetulnya? KPK sekarang dengan Pak Pamulango ini harus betul-betul melihat kasus-kasus yang kenapa tidak bisa selama ini tertahan dan sebagainya. Itu di dalam KPK sendiri sekarang dilihat, dilakukan apa yang sudah ada bukti-buktinya. Kita tidak mungkin kita menunggu undang-undang baru, sementara koruptornya seneng dong. Mungkin perpu dibuat. Nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas gini, kita jangan sampai menunda kalau ada koruptor-koruptor yang memang harus segera ditangani. Dan sudah banyak yang sudah ada dan akan ada itu sudah banyak sekali. Jadi kita jangan menunda. Kalau kita menunda dengan
bertanya apakah ini perlu diperbaiki dan sebagainya, atau kita evaluasi kewenangan KPK, karena KPK yang diacu dulu diacu adalah Hong Kong pun memang kewenangannya tidak seperti ini ya, hanya penyidikan saja. Jadi macam-macam alasannya, negara itu sendiri yang tahu bahwa KPK-nya memerlukan seperti apa, bagaimana kejaksaannya sekarang, polisi Indonesia seperti apa. Saya kira itu harus dievaluasi ke dalam. Istana harus ngapain? Istana harus memikirkan itu semua. Memikirkan dan mengevaluasi, memikirkan dan mengevaluasi. Bertindak lah, langsung bertindak ya, dan dilihat betul gitu ya, antara 3 lembaga yang ada ini, apalagi kan masa kepemimpinan ini kan tinggal sedikit, kalau bisa ya diselesaikan semua gitu kan. Baik, Mas Rumadi, Istana gimana? Apakah terpikir kemudian membuat sebuah, karena situasi tadi kan agak genting dalam bahasa saya ya, mungkin beda dengan itu, menerbitkan Perpu mengembalikan KPK kepada versi orinya gitu? Belum. Istana belum berpikir sampai sejauh itu ya. Kita memang sekarang ini masih dalam tahap untuk memastikan apakah dalam waktu dekat ini ada recovery kepercayaan publik atau tidak. Gitu. Jadi memang secara internal saya kira KPK juga perlu bahasa agamanya itu muhasabah lah. Melakukan introspeksi mengapa misalnya dukungan publik bisa seperti ini, padahal dulu KPK itu didukung publik luar biasa. Saya kira memang harus ada refleksi pada aspek itu. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, saya kira kalau kita memang mau memperkuat, mempercepat penanganan korupsi, saya kira ada undang-undang RU lain yang juga perlu kita percepat, misalnya RU perampasan aset misalnya yang mentok di DPR. Masih mentok di DPR. Sejak bulan Mei Presiden sudah berkirim surpres ke DPR, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya seperti apa. Saya kira memang semua komponen baik eksekutif kemudian legislatif termasuk yudikatif, saya kira memang harus bekerja sama-sama, karena pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi itu bukan semata-mata eksekutif, itu beyond eksekutif. Jadi beyond eksekutif. Jadi semua komponen saya kira memang harus bahu-membahu dengan niat baik untuk bagaimana negara ini bisa bersih dari korupsi. Jadi bukan hanya sekedar sama-sama bekerja, tapi bekerja sama antar korupsi. Oke, Mas Rumadi, Mbak Yanti, Johan dan Abraham Samad telah bergabung di satu meja The Forum. KPK sebagai amanah reformasi telah ambruk. Dia dikerdilkan elit politik negeri, dan kini anak negeri sedang menyaksikan bagaimana KPK sedang dihancurkan oleh pimpinannya sendiri. Tak tampak lagi pembelaan terhadap KPK. Pemberantasan korupsi sedang memasuki masa kegelapan. Seorang guru besar bahkan mengusulkan KPK dibubarkan. Gagasan itu menyesatkan. Dalam situasi negeri darurat korupsi, eksistensi KPK justru harus kembalikan ke jati dirinya sebagai lembaga mandiri, independen, dan bukan bagian dari kekuasaan eksekutif. Butuh keberanian politik luar biasa dari masyarakat sipil saat kekuatan politik sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.